Halo semuanya, selamat datang di pembahasan panjang kita tentang salah satu entitas paling misterius dan paling ditakuti dalam jagat karya Ergen. Sosok ini bukan hanya musuh besar, tapi juga simbol dari kekuatan abadi, sebuah ancaman yang tak pernah benar-benar bisa dilenyapkan. Ya, hari ini kita akan membahas tentang All Heaven. Dalam bagian pertama ini, kita akan memulai dari dasar. Siapa sebenarnya All Heaven? Bagaimana ia muncul sebagai penguasa hamparan luas, pertarungan-pertarungan dahsyat yang melibatkan dirinya, hingga akhirnya bagaimana ia dikalahkan dan disegel. Mari kita mulai. Siapa All Heaven? All Heaven, atau tubuh utamanya, adalah penguasa hamparan luas. Ia bukan hanya sekadar makhluk kuat, bukan pula sekadar penguasa lokal dari sebuah dunia. All Heaven adalah entitas yang keberadaannya melampaui batas, melampaui sekat ruang dan waktu, dan menjadi simbol dari otoritas tertinggi di jagat raya. Namun, yang membuat All Heaven begitu unik bukan hanya tubuh utamanya. Ia memiliki klonennya. Klon-klon ini bukanlah bayangan kosong. Mereka adalah perpanjangan dari kesadaran dan kekuatannya. Mereka hidup, bergerak, bertarung, bahkan memiliki peran besar dalam sejarah semesta. Klon-klon All Heaven inilah yang menjadi musuh utama 3 tokoh besar dalam kisah Ergen. 3 MC yang pasti kalian kenal, Wang Lin, Su Ming, dan Meng Hao. 3 orang ini yang masing-masing berjalan di jalannya sendiri menuju puncak keabadian, pada akhirnya harus menghadapi klon dari All Heaven. Mereka bertarung, mereka hancur, mereka bangkit tabika, semua demi satu tujuan, menembus batas dan menjadi abadi. Namun, di balik keberhasilan mereka, selalu ada bayang-bayang All Heaven yang menghadang. Pertarungan dengan Gu Sunde. Salah satu peristiwa paling mengerikan yang pernah terjadi adalah pertarungan All Heaven melawan Gu atau yang dikenal sebagai Sunde. Pertarungan ini bukan terjadi sekali, tapi 2 kali. Dan setiap pertarungan itu bukan hanya sebuah duel biasa. Ini adalah benturan kosmik, peperangan yang menghancurkan segalanya. Bayangkan saja kekuatan begitu dahsyat, energi yang dilepaskan begitu besar, hingga alam semesta sendiri runtuh. Hamparan luas berguncang, dunia-dunia runtuh, dan bahkan Wei Yang Dao, salah satu jalur eksistensi terbesar, ikut hancur dalam peperangan itu. Puluhan juta klon All Heaven memang berhasil dihancurkan. Tetapi di akhir, siapakah yang berdiri sebagai pemenang? Jawabannya tetap sama, All Heaven. Ya, meskipun klon-klon yang tak terhitung jumlahnya musnah, All Heaven tetap meraih kemenangan. Inilah bukti betapa tak tertandinginya entitas ini. Kekuatannya bukan hanya soal jumlah, bukan hanya soal kekuatan mentah, tapi juga keabadian yang ia wakili. Kekalahan All Heaven, namun meskipun terdengar tak terkalahkan, All Heaven bukanlah sosok yang selalu berada di puncak. Ada satu momen penting di mana ia benar-benar dipaksa berlutut. Setelah waktu panjang, setelah peperangan demi peperangan, All Heaven pada akhirnya berusaha melakukan sesuatu yang lebih nekat. Ia membawa separuh makhluk abadi untuk melawan kaisar. Bayangkan skala peperangan itu, separuh dari kekuatan abadi bersatu di bawah panji All Heaven untuk melawan kekuatan puncak dari seorang kaisar. Pertarungan itu berlangsung sengit, keras, brutal, dan penuh pengorbanan. Namun hasilnya tidak berpihak pada All Heaven. Sang kaisar masih terlalu kuat. All Heaven kalah, dan untuk pertama kalinya, tubuh utamanya tidak bisa lagi bebas. Ia disegel. Klon dan kekalahan yang membentuk sejarah. Bukan hanya tubuh utamanya yang ditaklukkan. Klon-klon All Heaven juga mengalami nasib tragis. Klon generasi kelima, yang dikenal dengan sebutan Step 5, ikut hancur. Dan uniknya, kehancuran klon ini bukan di tangan sang kaisar, melainkan di tangan 3 tokoh utama, Wang Lin, Su Ming, dan Meng Hao. Ya, 3 orang ini yang dulunya hanyalah sosok kecil dalam alur besar semesta menjadi kunci dalam menjatuhkan klon All Heaven. Sebuah bukti bahwa meskipun All Heaven tampak tak terkalahkan, selalu ada celah, selalu ada harapan bahwa suatu hari ia bisa dijatuhkan. Namun, apakah segel benar-benar cukup untuk menahan sesuatu sebesar All Heaven? Apakah kehancuran klon benar-benar berarti akhir atau justru menjadi awal dari kebangkitan baru? Di bagian pertama ini, kita sudah melihat gambaran besar siapa All Heaven sebenarnya. Penguasa hamparan luas, sosok yang bertarung dengan Gu dan menghancurkan semesta. Entitas yang bahkan membawa separuh makhluk abadi untuk melawan kaisar, tapi pada akhirnya disegel, dan musuh besar dari Wang Lin, Su Ming, serta Meng Hao. Namun, ini baru permulaan. Untuk benar-benar memahami All Heaven, kita perlu melihat asal mula keberadaannya. Bagaimana ia bisa muncul? Apa hubungannya dengan The Immortal? Dan mengapa klon-klon itu ada? Di bagian pertama, kita sudah membahas siapa All Heaven sebenarnya.
sebuah entitas agung penguasa hamparan luas yang bertarung melawan Gu, menghancurkan semesta, hingga akhirnya kalah dan disegel oleh Kaisar. Tapi pertanyaan besar masih tersisa, dari mana All Heaven berasal? Mengapa ia bisa memiliki klon tak terhitung jumlahnya? Dan apa hubungannya dengan sosok misterius yang dikenal sebagai The Immortal? Jawabannya membawa kita jauh ke masa lalu, ke akar mula segalanya, asal-usul, The Immortal dan pemberontakan. Asal mula All Heaven tidak bisa dilepaskan dari sosok The Immortal. The Immortal sendiri merupakan salah satu dari 106 jenderal Kaisar. Tepatnya, ia berasal dari Brilliant Heaven, salah satu kekuatan besar di bawah kekuasaan Kaisar. Namun, berbeda dengan para jenderal lainnya yang setia, The Immortal memilih jalannya sendiri. Ia memberontak, ia menolak tunduk, dan pada akhirnya, ia melarikan diri dari Void, tempat di mana para jenderal Kaisar berada. Dalam pelariannya, The Immortal membawa tekad dan ambisi besar. Ia ingin bebas, ia ingin membangun jalannya sendiri menuju keabadian yang tak bergantung pada kaisar manapun. Dan disinilah sejarah baru mulai tercipta. Pertarungan dengan Gu dan warisan abadi, setelah melarikan diri, The Immortal tidak berhenti di situ. Ia bertarung melawan Gu untuk merebut warisan abadi. Pertarungan ini berlangsung panjang, brutal, dan penuh intrik. Pada akhirnya, setelah melewati ujian yang tiada akhir, The Immortal keluar sebagai pemenang. Ia berhasil mendapatkan warisan abadi. Namun, kemenangan ini bukan tanpa harga. Pertarungan panjang telah melemahkannya, dan ia mulai sadar bahwa jalannya masih penuh dengan rintangan. Menyadari kelemahan Kaisar, dengan warisan abadi di tangannya, The Immortal menyadari sesuatu yang mengejutkan. Kekuatan Kaisar perlahan mulai melemah. Keadaan Kaisar memburuk, tubuhnya mulai merosot, dan kekuasaannya tidak lagi mutlak seperti dulu. Melihat kesempatan ini, The Immortal tidak tinggal diam. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk lepas dari bayang-bayang Kaisar adalah menghancurkannya. Maka, The Immortal membawa separuh makhluk abadi untuk melawan Kaisar. Pertarungan itu menggetarkan seluruh semesta, mengguncang fondasi eksistensi. Namun, Kaisar masih terlalu kuat. Meskipun melemah, ia berhasil mengalahkan The Immortal. Dan pada akhirnya, sebelum benar-benar jatuh, The Immortal disegel. Kelahiran klon, awal dari All Heaven. Tapi disinilah letak kecerdikan The Immortal. Sebelum kematiannya, ia menolak untuk menyerah. Ia menggunakan sisa kekuatannya untuk menciptakan sesuatu ia membuat dan mengirimkan klon-klonnya. Klon-klon ini bukan sekadar salinan. Mereka adalah cerminan dari ambisinya, wadah yang ia harapkan bisa menjadi jalan kebangkitannya. Dan salah satu dari klon itu adalah entitas yang kemudian kita kenal sebagai All Heaven. Dengan klon inilah harapan The Immortal untuk bangkit kembali tetap ada. Klon ini melanjutkan jalannya, membawa ambisi besar untuk menggantikan Kaisar, untuk menaklukkan hamparan luas, dan untuk menyebarkan kekuasaannya ke seluruh penjuru semesta. All Heaven bukanlah entitas yang lahir alami. Ia adalah produk dari ambisi, pemberontakan, dan kecerdikan The Immortal. Itulah mengapa, meskipun tubuh utama The Immortal kalah, All Heaven tetap bisa eksis, bertahan, dan bahkan menjadi penguasa hamparan luas. Kekuatan awal All Heaven. Pada awal kemunculannya, All Heaven berada di puncak kekuatannya. Ia begitu kuat, begitu absolut, sehingga seolah tidak ada yang bisa menandingi keberadaannya. Seluruh hamparan luas berada di bawah pengaruhnya. Namun, seiring berjalannya era, kekuatan All Heaven mulai melemah. Tubuhnya terkikis, dagingnya menghilang, hingga akhirnya ia hanya menyisakan 5 jari dan 1 mata. Dari sinilah All Heaven menjadi entitas yang semakin gila. Ia mencoba menekan siapa saja yang menentangnya, termasuk entitas kuat seperti PvE. Pertarungan demi pertarungan terjadi, hingga akhirnya 1 jarinya berhasil dipotong oleh PvE. Jalan panjang menuju kehancuran. Meski kehilangan bagian tubuhnya, All Heaven tetap bertahan. Ia tetap menjadi ancaman, tetap menjadi penguasa yang ditakuti. Namun kelemahannya perlahan membuka jalan bagi para penerus. Di masa-masa yang akan datang muncul tokoh-tokoh seperti Wang Lin, Su Ming, dan Meng Hao.
Mereka menjadi simbol perlawanan, ujung tombak dari generasi baru yang berusaha menjatuhkan dominasi All-Heaven. Jadi, di balik sosok All-Heaven yang begitu ditakuti, ada kisah panjang tentang pengkhianatan, pemberontakan, dan ambisi seorang jenderal kaisar bernama The Immortal. Dari pemberontakan itulah, klon diciptakan dan salah satunya lahir sebagai All-Heaven, penguasa hamparan luas. Namun, perjalanan All-Heaven tidak berhenti di sini. Klonnya masih tersebar, peperangan masih berlanjut, dan rahasia-rahasia tentang kekuatannya masih harus diungkap. Di bagian sebelumnya, kita sudah membahas asal-usul All-Heaven, bahwa ia bukanlah entitas alami, melainkan klon dari The Immortal, sosok jenderal kaisar yang berkhianat dan berusaha meraih keabadian dengan jalannya sendiri. Namun, yang membuat All-Heaven begitu berbahaya bukan hanya asal-usulnya, melainkan kekuatan yang ia miliki, strategi licik yang ia gunakan, serta peran penting klon-klon berikutnya dalam mempertahankan kekuasaannya. Di bagian ketiga ini, kita akan membahas lebih dalam tentang apa saja kekuatan All-Heaven, bagaimana klon-klonnya bekerja, dan bagaimana akhirnya tiga tokoh utama, Wang Lin, Su Ming, dan Meng Hao, berhasil melawan sang penguasa hamparan luas. Kekuatan All-Heaven, entitas abadi. Sejak awal kemunculannya, All-Heaven adalah entitas yang hampir mustahil untuk ditandingi. Kekuatan dasarnya berasal dari The Immortal, yang sebelumnya sudah berhasil merebut warisan abadi. Dengan fondasi itu, All-Heaven lahir dengan kekuatan setingkat penguasa tertinggi. All-Heaven bisa menguasai ruang, waktu, bahkan hukum alam yang mendasari semesta. Ia dapat menciptakan, menghancurkan, dan memanipulasi realitas sesuai dengan kehendaknya. Bagi para makhluk biasa, keberadaannya saja sudah cukup untuk menghancurkan jiwa. Namun, yang membuat All-Heaven benar-benar menakutkan adalah kemampuannya untuk menciptakan klon. Klon-klon ini bukan sekadar salinan tanpa arti. Masing-masing klon membawa potongan kesadaran dan kekuatan All-Heaven, menjadikannya pasukan tanpa akhir yang bisa tersebar ke seluruh penjuru hamparan luas. Klon All-Heaven, langkah demi langkah. Klon-klon All-Heaven muncul dalam beberapa tahap atau step. Masing-masing step mewakili generasi klon dengan kekuatan dan peranan yang berbeda-beda. Pada step 5, klon All-Heaven menjadi musuh utama dari 3 karakter besar, Wang Lin, Su Ming, dan Meng Hao. Klon ini memiliki kekuatan yang begitu besar, hingga setiap pertempuran melawannya selalu mengguncang dunia. Namun, meskipun kuat, klon ini pada akhirnya dihancurkan oleh gabungan kekuatan 3 tokoh utama tersebut. Inilah yang menjadi titik balik dalam sejarah perlawanan terhadap All-Heaven. Bahwa meskipun ia terlihat tak terkalahkan, selalu ada celah. Kelemahan All-Heaven dari tubuh ke jari dan mata. Seiring berjalannya waktu, kekuatan All-Heaven perlahan melemah. Tubuh utamanya terkikis, dagingnya lenyap, hingga yang tersisa hanyalah 5 jari dan 1 mata. Kondisi ini membuat All-Heaven semakin terobsesi untuk mempertahankan kekuasaannya. Ia menjadi entitas gila, penuh paranoia, yang rela melakukan apa saja agar tidak kehilangan dominasi. Dalam kegilaannya, ia bahkan mencoba menekan entitas kuat lain seperti PvE. Pertarungan itu berakhir dengan kekalahan sebagian, karena 1 jarinya berhasil dipotong. Namun, meskipun kehilangan bagian tubuhnya, All-Heaven tetap bertahan sebagai ancaman besar. Perlawanan 3 MC, Wang Lin, Su Ming, Meng Hao. Kini mari kita bahas momen paling penting, perlawanan dari 3 karakter utama. Wang Lin, sang pengembara yang penuh penderitaan. Su Ming, sang penjaga yang memahami makna waktu, dan Meng Hao, sang pedagang yang penuh kecerdikan namun juga membawa beban besar takdir. Ketiganya, meskipun berasal dari cerita yang berbeda, pada akhirnya menghadapi musuh yang sama, klon-klon All-Heaven. Pertarungan mereka bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga tentang tekad, kecerdikan, serta pengorbanan. Mereka harus mengalahkan klon yang nyaris abadi, klon yang selalu bisa kembali, klon yang mewakili bagian dari The Immortal itu sendiri. Namun berkat keberanian, kecerdasan, dan keuletan mereka, klon All-Heaven satu persatu berhasil dikalahkan. Puncaknya adalah ketika step 5 hancur di tangan mereka bertiga. Ini bukan hanya kemenangan kecil, tetapi simbol bahwa era baru telah dimulai. Bahwa All-Heaven, meskipun kuat, tidak lagi bisa berdiri sebagai penguasa mutlak. Pertarungan kosmik, skala semesta. Untuk benar-benar memahami skala pertarungan ini, bayangkan sebuah perang yang tidak hanya menghancurkan dunia, tetapi juga merobek lapisan semesta. Pertempuran melawan All-Heaven tidak pernah kecil. Setiap gerakan, setiap serangan adalah bencana. Jutaan dunia runtuh, hukum alam terdistorsi, dan kehidupan hancur hanya karena benturan energi yang dilepaskan. Namun, justru dalam skala yang mengerikan inilah lahir para pahlawan.
Wang Lin, Su Ming, dan Meng Hao tidak hanya bertarung demi diri mereka sendiri, tetapi juga demi seluruh semesta, demi generasi masa depan, demi jalan keabadian yang bebas dari tirani All Heaven. Kejatuhan All Heaven, segel Kaisar. Akhirnya, sejarah mencatat, All Heaven tidak bisa selamanya bertahan, tubuh utamanya dikalahkan dan disegel oleh Kaisar. Klon-klonnya, meskipun berjumlah banyak, akhirnya satu persatu tumbang di tangan generasi baru. Momen ini adalah titik balik. Entitas yang dulunya tak terkalahkan, penguasa yang dulu absolut, kini hanya tinggal legend. Inspirasi bahwa meskipun kita kecil, meskipun kita lemah, dengan tekad dan pengorbanan, kita bisa melawan bahkan entitas terkuat sekalipun. Dan itulah warisan sejati dari kisah All Heaven. Setelah membahas panjang lebar tentang siapa All Heaven, asal-usulnya, klon-klonenya, hingga makna filosofis yang terkandung di balik kisahnya, sekarang tibalah saatnya kita menutup perjalanan panjang ini. Tetapi sebelum benar-benar berakhir, ada satu pertanyaan yang masih menggelitik. Apakah All Heaven benar-benar berakhir? Atau apakah bayangannya masih tetap ada, mengintai di sudut-sudut hamparan luas? All Heaven, sebagai bayangan. Meskipun tubuhnya telah disegel, meskipun klon-klonnya sudah dihancurkan, All Heaven tetap meninggalkan bayangan dalam sejarah semesta. Bayangan itu bukan sekadar nama, melainkan simbol dari ketakutan, kekuatan, dan juga peringatan. Setiap generasi baru di hamparan luas akan selalu mendengar cerita tentang All Heaven, tentang bagaimana satu entitas mampu mengguncang dunia, menghancurkan hukum, bahkan melawan kaisar. Ia menjadi legenda, sekaligus peringatan abadi. Perbandingan dengan tokoh lain, jika kita bandingkan All Heaven dengan tokoh besar lainnya seperti Gu, Kaisar, atau bahkan 3 MC utama, kita melihat sebuah pola. Gu melambangkan ambisi manusia yang gigih, selalu mencari cara untuk menang. Kaisar melambangkan kekuatan mutlak, otoritas tertinggi yang menjaga keseimbangan. Wang Lin, Su Ming, dan Meng Hao melambangkan harapan generasi baru, tekad untuk menembus batas. Lalu di mana posisi All Heaven? Ia adalah bayangan besar yang memisahkan semuanya. Musuh yang harus ada agar para pahlawan bisa tumbuh. Cermin gelap yang menunjukkan apa yang terjadi jika ambisi dibiarkan tanpa kendali. All Heaven dan siklus kehidupan. Dalam banyak kisah selalu ada siklus. Ada awal, puncak, dan kejatuhan. All Heaven menempuh semua fase itu. Lahir sebagai klon dari The Immortal, berkuasa sebagai penguasa hamparan luas, dan jatuh sebagai entitas yang disegel. Namun, di balik siklus itu, ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar mati kisahnya. Dan selama kisah itu terus diceritakan, maka All Heaven masih hidup dalam ingatan, dalam ketakutan, dan dalam pelajaran yang diwariskan. Pesan untuk penonton. Mungkin sebagian dari kita melihat kisah All Heaven hanya sebagai bagian dari fantasi epik. Tetapi jika kita renungkan lebih dalam, ada pesan yang bisa kita ambil untuk kehidupan nyata. Bahwa kita semua punya ambisi. Bahwa kita semua ingin bertahan, ingin meninggalkan sesuatu, ingin diingat. Namun, pertanyaannya, apa yang ingin kita tinggalkan? Apakah kita ingin meninggalkan bayangan kelam seperti All Heaven? Atau cahaya harapan seperti Wang Lin, Su Ming, dan Meng Hao? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Penutup besar. Dan dengan itu, berakhirlah perjalanan kita menyelami legenda All Heaven, penguasa hamparan luas. Sebuah entitas yang lahir dari pemberontakan, bertahan dengan klon, berkuasa dengan tirani, dan akhirnya runtuh oleh segel kaisar serta perlawanan generasi baru. All Heaven hanyalah satu bagian dari semesta besar ciptaan Ergen. Namun kisahnya membuktikan bahwa bahkan dalam kegelapan terdalam sekalipun, selalu ada cahaya yang bisa melawan. Terima kasih sudah menonton dan menemani perjalanan hari ini. Setiap dukungan dari kalian lewat like, komen, dan subscribe adalah kekuatan besar yang membuat kisah ini terus hidup. Bersama kita akan menjelajahi dunia fantasi tanpa batas, menyaksikan lahirnya legenda baru, serta mengikuti jejak para pahlawan menuju keabadian.